Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bombastic side eye. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tuh gue jejak kejedar gedor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Lesti Aisyah dari KPI 3B. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi budaya organisasi dan karakteristik budaya organisasi. Yuk langsung saja tonton video ini sampai akhir. Canda guys, canda. Materi yang pertama yaitu tentang definisi budaya organisasi. Asal mula budaya organisasi yaitu bersumber dari pendirinya. Karena pendiri dalam organisasi ini memiliki pengaruh yang sangat besar akan budaya awal organisasi yang baik, lalu mensosialisasikan cara berpikir dan perilaku yang baik itu kepada anggotanya. Nah, pendiri di sini bertindak sebagai model peran atau orang yang mendorong anggotanya untuk melakukan identifikasi diri, dan jika suatu organisasi itu mengalami kemajuan, maka organisasi itu akan mencapai kesuksesan dalam visi dan misinya. Jadi, seorang pendiri di sini akan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Adapun budaya organisasi yaitu seperangkat asumsi, nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh anggota dalam suatu organisasi. Budaya organisasi ini bisa disebut sebagai karakteristik yang dijunjung tinggi oleh organisasi dan dapat menjadi panutan organisasi sebagai pembeda antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Budaya organisasi ini dapat dilihat sebagai pola perilaku yang dipelajari dan dibagi oleh para anggota suatu organisasi yang membedakan antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Penggunaan istilah budaya organisasi dengan mengacu pada budaya yang berlaku dalam perusahaan, karena pada umumnya perusahaan ini dalam bentuk organisasi, yaitu kerjasama antara beberapa orang yang membentuk suatu kelompok atau satuan kerjasama tersendiri. Materi yang kedua yaitu karakteristik budaya organisasi, yang mana ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah abstrak, yang kedua itu adalah kompleks, yang ketiga adalah stabil, dan yang terakhir itu adalah adaptif. Karakteristik yang pertama adalah abstrak. Budaya organisasi adalah konsep yang abstrak, yang mana berarti tidak dapat disentuh atau dilihat secara langsung.
Budaya organisasi dapat diamati melalui perilaku dan tindakan para anggota dalam suatu organisasi. Nah, misalnya, jika suatu organisasi memiliki budaya yang mengutamakan kerjasama tim, maka para anggota organisasi tersebut akan lebih sering bekerja sama dan saling membantu. Karakteristik yang kedua adalah kompleks. Budaya organisasi terdiri dari berbagai elemen, seperti nilai, norma, asumsi, dan keyakinan. Nilai merupakan keyakinan yang dipegang teguh oleh anggota dalam suatu organisasi. Norma merupakan aturan atau standar perilaku yang diharapkan dari anggota suatu organisasi. Asumsi merupakan keyakinan yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Keyakinan adalah keyakinan yang bersifat pribadi dan tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Karakteristik yang ketiga adalah stabil. Budaya organisasi cenderung bersifat stabil dan sulit untuk diubah. Hal ini karena budaya organisasi terbentuk dari beberapa pengalaman dan pembelajaran yang telah berlangsung lama. Namun, budaya organisasi juga dapat berubah seiring dengan perubahan lingkungan organisasinya. Misalnya, jika lingkungan organisasi menjadi lebih dinamis, maka budaya organisasinya juga harus berubah karena untuk menyesuaikan dengan lingkungan tersebut. Karakteristik yang keempat adalah adaptif. Budaya organisasi dapat berubah seiring dengan perubahan lingkungan organisasinya. Perubahan budaya organisasi ini dapat terjadi secara alami ataupun melalui proses intervensi yang disengaja. Perubahan budaya organisasi yang alami terjadi secara bertahap seiring dengan perubahan lingkungan organisasinya. Perubahan budaya organisasi yang disengaja dilakukan oleh manajemen organisasi untuk menyesuaikan budaya organisasi dengan tujuan organisasinya. Nah, karakteristik budaya organisasi ini dapat membantu untuk memahami bagaimana sih budaya organisasi dapat mempengaruhi perilaku anggota organisasi dan kinerja organisasinya. Nah, adapun menurut Robbins dan Judge, ada 7 karakteristik utama budaya organisasi yang secara keseluruhan merupakan hakikat kultur sebuah organisasi. Yang pertama itu adalah inovasi dan keberanian mengambil resiko. Nah, di sini diukur sejauh mana seorang anggota didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil sebuah resiko. Yang kedua yaitu perhatian pada hal-hal yang rinci. Di sini seorang anggota akan diukur sejauh mana telitinya dalam menjalankan analisis dan perhatian pada hal-hal yang kecil. Yang ketiga yaitu orientasi hasil. Sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat yaitu orientasi orang. Sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima yaitu orientasi tim. Nah, di sini diukur sejauh mana kegiatan-kegiatan dalam organisasi itu tim atau individu. Yang keenam itu ada keagresifan. Nah, di sini diukur sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif dibanding santai. Yang terakhir yaitu stabilitas. Nah, di sini diukur sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. Nah, cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.